Go. Oke guys, kita lanjut ke materi kelas 11 yakni kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, apa sih itu pengertian kerjasama ekonomi internasional? Yang pertama, kerjasama yang menunjukkan sebuah hubungan antar negara di bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Dan yang kedua, apa sih tujuan kerjasama ekonomi internasional? Yang pertama, untuk mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. Yang kedua, memperluas lapangan kerja. Yang ketiga, menambah devisa negara. Yang keempat, mendistribusikan manfaat sumber daya. Yang kelima, mengurangi ketimpangan antara negara maju dan berkembang. Yang keenam, mempercepat pembangunan ekonomi dunia. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas hidup bangsa-bangsa di dunia. Dan selanjutnya, apa aja manfaat kerjasama ekonomi internasional? Yang pertama, untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara para anggota. Yang kedua, untuk meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan. Yang ketiga, ada menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan meningkatkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi dan memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif. Dan berikut ada bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada kerjasama ekonomi bilateral, yakni kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu. Yang kedua ada kerjasama ekonomi regional, yang dimana kerjasama ekonomi ini beberapa di negara di kawasan tertentu. Yang ketiga ada kerjasama ekonomi multilateral, yakni kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat di batas region atau wilayah. Dan yang keempat ada kerjasama ekonomi antar regional, yakni kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Apa saja contohnya? Nah, untuk di bagian A, saya ambil contoh dengan kerjasama ekonomi antar Indonesia dengan Inggris, Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Australia, dan sebaliknya atau bahkan sebagainya. Yang kedua adalah ada ASEAN, ada APEC, ada AFTA, dan lain sebagainya. Dan yang C itu ada kerjasama antar Indonesia, Jerman, Perancis, Jepang, Inggris, Korea, Cina untuk membangun sebuah hubungan bilateral ekonomi yang baik. Dan yang keempat ada contohnya ada kerjasama antar Uni Eropa dengan ASEAN, Uni Eropa dengan AFTA, Uni Eropa dengan APEC. Nah, itu banyak sekali ya. Dan selanjutnya, lembaga kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada ASEAN Association of South Asian Nation, yakni di Asia Tenggara. Dan yang B, IMF, International Monetary Fund, yang mengatur dana moneter internasional. Yang C ada IBRD, International Bank for Reconstruction and Development atau World Bank, Bank Dunia. Yang D ada WTO, World Trade Organization. Yang kelima ada IFC, International Finance Corporation atau Badan Keuangan Internasional. Oke, sepertinya cukup singkat pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di part ketiga.